Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan ini bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya King of Pentacles. Raja Koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, oke. Tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa secara visualisasi ya. Kenapa? Karena terlihat tentang bagaimana kehidupan kamu saat ini ataupun nanti, teman-teman. Mungkin secara kondisi ekonomi di sini kamu jauh lebih baik, jauh lebih beruntung daripada mungkin orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri, teman-teman. Ya kan? Kehidupan kamu cukup mapan. Dan kemudian ya banyak hal-hal lancar lain yang mungkin sedang ataupun akan segera kamu peroleh dalam pekan ini pula gitu ya kan. Oke, terlepas dari apapun kesuksesan yang kamu peroleh, terima teman-teman. Yang penting kamu jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ya kan? Karena belum tentu orang lain bisa seberuntung kamu juga. Ya, aku juga melihat kamu orang yang sangat bijaksana sih sebenarnya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya ada Five of Swords. 5 pedang muncul hadir. Jadi 5 pedang ini kartu menggambarkan tentang bagaimana teman-teman. Ya, kamu wajib berhati-hati dan waspada. Kenapa? Karena kartu kedua ini menggambarkan tentang bagaimana sih orang-orang toksik itu sedang bekerja. Tentang bagaimana sih orang-orang yang iri dan dengki itu selalu saja berusaha untuk teman-teman mengacaukan kehidupan kamu. Orang-orang toksik tersebut selalu berusaha mengganggu, mengusik kehidupan kamu. Ya, tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut. Banyak yang ingin manfaatin juga. Ini biasanya sih kalau yang manfaatin teman-teman orang-orang yang mungkin datang untuk berhutang ya, ini sesuatu yang sangat sensitif banget sih dan bahkan sangat membahayakan banget nih, apalagi berhutang dengan jumlah yang sangat begitu besar dan dia adalah orang terdekat kamu sendiri, teman, keluarga, teman-teman. Ya kalau amanah sih nggak masalah, tetapi ketika memang tujuannya itu nggak benar, ya kan berhutang dan tidak mau membayarnya, kamu bakal kehilangan semua loh. Teman, uang, keluarga, ya uang juga, ya kan. Jadi memang untuk berbicara masalah hutang piutang ya harus lebih hati-hati sih ya. Gitu loh, teman-teman, ya kan. Harus lebih waspada karena memang cukup rentan banget ya kan, bisa memicu adanya konflik-konflik baru di dalam sebuah kehidupan. Nah, kemudian aku punya Five of Pentacles, teman-teman. Aku akui kamu orang baik. Ya, kamu orang yang suka membantu menolong orang lain. Meskipun memang terkadang endingnya akhirnya itu selalu saja nggak
mengenakan untuk diri kamu ya, teman-teman. Sering banget kamu, kalau aku lihat di, apa ya namanya, ditusuk dari belakang, ditikam dari belakang, ya. Banyak yang nggak senang, padahal kamu nggak pernah loh, kalau aku lihat sebenarnya secara energi, jarang banget ada ini teman-teman Libra yang mengusik, suka mengusik kehidupan orang lain, malah sering membantu, menolong gitu ya. Nah, kemudian aku punya The Lovers, ya doakan saja yang baik untuk mereka, orang-orang yang toksik ini teman-teman, ya. Semakin, mereka berusaha berupaya untuk mengganggu, mengusik, menghancurkan kehidupan kamu, sebenarnya itu bakal, menjadikan sesuatu hal yang positif untuk kamu, teman-teman. Ya, itu akan menjadikan, apa ya, jalan pembuka rezeki kamu. Ya, semakin mereka banyak yang membenci, ya semakin kehidupan kamu akan semakin sukses. Itu aja sih, ya. Karena The Lovers ini artinya menggambarkan tentang adanya ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Kamu selalu terproteksi dengan hal-hal baik, ya mungkin karena perbuatan baik kamu juga, itu juga berpengaruh gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan ataupun rezeki, ya kan, ekonomi teman-teman Libra dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki kamu ya? Aku punya Two of Wands, dua tongkat muncul hadir ya sebagai energi pembuka. Jadi berbicara masalah keuangan dan rezeki, kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana teman-teman, ya kan, kondisi keuangan kamu ya sebenarnya apa ya? Ini sih menggambarkan tentang sebuah peluang bagus. Ya, peluang bagus untuk memperoleh hasil yang bagus, yang baik pula. Contoh di sini ketika ada peluang untuk menjalin sebuah bisnis, ya mungkin peluang di dalam pekerjaan, karir yang bagus ya, karir baru ya teman-teman, ya jenjang karir yang bagus akan meningkat ya, mungkin itu gitu ya. Nah, kemudian aku punya Queen of Pentacles, jadi adanya peluang-peluang yang baru yang bagus ini teman-teman, ini akan mendatangkan ataupun ya akan menghadirkan lah ya paling tidak yang namanya rezeki yang baik pula, ya rezeki yang berlimpah nanti ya, kau lihat kehidupan kamu akan lebih mapan. Dan kemudian aku punya Nine of Swords, ada 9 pedang, teman-teman. 9 pedang muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Nah, berbicara masalah kehidupan mungkin ya cukup relatif ya. Dan tidak bisa aku pastikan apakah semua bakal sukses ataupun berhasil. Tetapi ketika aku melihat dari energi kartu ketiga ini, aku juga merasakan masih begitu banyak teman-teman Libra yang kehidupan kamu saat ini lagi benar-benar kacau balau banget. Kondisi ekonomi kamu juga banyak yang lagi kritis, teman-teman. Ya mungkin seperti ini sih. Ketika kehidupan kamu lagi benar-benar lagi butuh biaya banget, lagi butuh duit, ya lagi butuh duit banget, uang ya teman-teman, maka di sini peluang itu datang. Ya semoga sih seperti itu. Dan ketika peluang itu datang, maka potensi peluang kehidupan kamu akan lebih baik, ekonominya ya cukup terlihat. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk terus mau berupaya, berusaha teman-teman. Ya jangan pernah menyerah dan berputus asa deh. Aku yakin kok, ya kan, setelah kamu melewati fase-fase sulit ini, maka ya pada akhirnya semuanya akan sesuai dengan harapan kamu, ya. Ada gelombang masalah yang sangat begitu besar. Ketika berhasil melewati gelombang masalah ini, maka aku yakin kamu akan sampai ke dermaga kesuksesan dan juga keberhasilan kamu. Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Aku punya Nine of Wands, 9 tongkat. Kemudian aku punya Two of Swords, 2 pedang. Dan aku punya The Moon. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Libra. Ya. Jadi memang dari ketiga kartu ini, teman-teman, aku merasakan bahwasannya hubungan rumah tangga kamu tuh lagi rumit. Mohon maaf ya, mungkin nggak semua. Ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ia akan lagi terbelenggu dengan beberapa masalah-masalah yang sangat rumit. Oke? Dan seolah-olah memang setiap berupaya berusaha untuk menyelesaikannya, teman-teman, dia nggak bisa gitu loh diajak komunikasi yang baik.
Padahal mungkin ya ketika ada konflik ya kan? Ada konflik kamu sudah merasa diri kamu merendah, teman-teman, berusaha untuk memperbaiki, tetapi dia masih keras kepala. Ini memang bakal sulit, ya kan? Bakal sulit, benar-benar membutuhkan sebuah kesabaran banget, ya. Nah, kemudian mungkin juga permasalahan ini menyangkut tentang kondisi kehidupan sosial ya, ataupun keuangan. Itu bisa saja terjadi, teman-teman. Tetapi memang yang paling terpenting adalah sabar sih, teman-teman. Karena aku melihat kehidupan rumah tangga kamu cukup rumit di sini. Ya mungkin nggak semua, semoga sih tidak ada gitu. Semoga kebalikan ya dari apa yang terjadi gitu ya. Oke, yang terlihat. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Six of Pentacles, ada The Star, dan aku punya Judgment. Oke. Berbicara masalah kehidupan asmara ataupun berpacaran untuk teman-teman Libra ya. Jadi dari ketiga kartu ini, teman-teman, sebenarnya sih hubungan kamu cukup stabil ya. Juga hubungan kamu cukup baik, positif. Hubungan kamu cukup harmonis. Tetapi kamu jangan terlalu baik banget dengan lawan jenis kamu ya, teman-teman. Jangan jangan terlalu baik banget lah. Ya, jadi nanti kesannya kamu terlalu memberikan sebuah harapan terhadap orang-orang yang mungkin kamu anggap mereka adalah teman, ya, sahabat, gitu loh, dan bahkan terhadap energi baru, ya kan. Jadi jangan suka memberikan sebuah harapan-harapan pada mereka, energi-energi baru gitu, teman-teman, ataupun energi lain ya. Lawan jenis kamu lah paling tidak gitu. Karena apa? Karena itu nanti akan bisa menjadi sebuah masalah-masalah yang bakal cukup serius, ya kan. Kemudian yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk tetap menjaga, ya kan, perasaan pasangan kamu satu dengan yang lain sih sebenarnya. Ini sangat penting. Karena terkadang kebaikan-kebaikan kamu ini selalu disalahartikan oleh mereka. Oke, dan bahkan pasti bakal memicu adanya masalah ketegangan antara diri kamu dan pasangan kamu, teman-teman. Iya, jadi seseorang yang saat ini bersama kamu, kalau aku lihat ya energinya cukup bagus gitu. Jadi itu tadi ya, teman-teman, jangan sampai deh kamu kehilangan seseorang yang mungkin cukup tepat energinya, cukup positif energinya gitu ya kan. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Nine of Cups, ada Six of Cups, dan aku punya The Tower. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Libra yang jomblo dan single gitu ya. Jadi, apa ya? Aku punya The Tower sih. The Tower ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana, ya kan, kehidupan kamu mungkin selama ini, teman-teman, selalu saja, ya kan, hubungannya itu selalu dikhianati gitu. Kamu selalu dikecewakan. Selalu ada pengkhianatan di situ. Cukup sulit, berat, ya kan? Nah, nggak usah khawatir sih sebenarnya. Meskipun kamu selalu gagal di dalam menjalin sebuah hubungan asmara ya, teman-teman. Tetapi kali ini, dengan hadirnya kedua kartu ini, kalau aku lihat kamu bakal bertemu ya. Dipertemukan dengan sebuah energi yang sangat istimewa, seseorang yang bakal berkomitmen, seseorang yang bakal menunjukkan keseriusannya kepada kamu, seseorang yang kehidupannya sangat mapan, teman-teman, ya kan? Bijaksana, dewasa, ya cukup perfect sih. Mungkin inilah sebuah momen yang selama ini kamu nantikan, teman-teman ya. Pada akhirnya, ya Tuhan mungkin segera mempertemukan kamu dengan energi tersebut dalam pekan ini. Semoga ya. Oke, next. Poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra. Oke, yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya 8 cangkir, 7 tongkat, dan aku punya 2 koin, teman-teman. Jadi dari ketiga kartu ini, energinya semua negatif. Ya, energinya semua negatif. Ya, jadi ketika kamu bimbang, teman-teman, ketika kamu nggak terlalu yakin, ya jangan memaksakan diri kamu. Itu sepertinya memang sebuah pertanda. Pesan semesta untuk kamu, bahwasanya memang dia orang yang nggak baik untuk kamu. Indikasinya seperti itu.
ya kan? Dia hanya ingin manfaatin kamu untuk masalah materi ya, keuangan, dan mungkin juga kamu hanya dijadikan sebagai status ataupun pelampiasan belaka, ya. Jadi ya harus hati-hati gitu loh kalau kamu dekat gitu ya dengan satu energi teman-teman, ya kan? Jangan terburu-buru deh, pada intinya seperti itu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Libra. Aku punya tanggal 15, 30, 21, 18, 27, 12, 14, 26, 3, 25, 31, dan 23. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.